Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi hari ini setiap anugerah kasih, berkat, dan pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Hari pagi ini datang kepada Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau menaikkan syukur kepada-Nya. Kita percaya bahwa berkat pemeliharaan Tuhan terus menyertai hidup kita. Saat ini
pandang wajahmu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan, kami muliakan, kami sembah Tuhan. Kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami Tuhan, kami naikkan penyembahan kami Tuhan, kami naikkan penyembahan kami sembah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami sungguh menyembah Engkau Tuhan pagi ini, kami meninggikan nama-Mu. Engkau Allah yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Allah di atas segalanya Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami bangga, kami punya Allah seperti Engkau. Kami rindu kehidupan kami pun mempercerminkan tentang Engkau. Karena Engkau sungguh yang telah menciptakan, bahkan Engkau telah menyelamatkan, dan Engkau adalah Bapa kami. Kami bersyukur ya Bapa, dan biarlah hidup kami hari lepas hari turut oleh Tuhan senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh rindu Tuhan penyertaan dan kuat kuasa kasih-Mu yang terus memeliharakan dan mengalahkan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami dimanapun kami, sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka kitab kita dari Ibrani pasal yang ke-11. Kita akan membaca pagi ini ayat yang ke-17 sampai dengan 19. Kita belajar tentang teladan-teladan atau pahlawan-pahlawan iman. Bagaimana iman, kehidupan iman mereka. Ayat 17 sampai dengan 19. Firman Tuhan demikian bunyinya. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia atau Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Saudara, pagi ini saya ingin mengajak kita melihat iman Abraham kembali dari perspektif, dari sudut yang lain. Bagaimana iman Abraham ini benar-benar iman yang melampaui logika atau akal pikiran. Seringkali kita kan di satu sisi sering bilang begini, ya Tuhan kan memakai akal kita. Tidak salah. Benar sekali. Tuhan memakai akal kita. Akal sehat kita. Tapi saudara perhatikan apa yang dialami oleh Abraham. Ketika dia diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak, anak yang dijanjikan itu kepada Allah. Saudara, sebenarnya ada bisa banyak celah yang bisa dipakai oleh Abraham memberikan jawaban bahwa dia tidak mungkin memberikan Ishak. Ada banyak hal, saudara. Karena Ishak adalah anak yang dijanjikan. Bisa begitu. Yang kedua, masa Tuhan minta persembahan manusia? Bukannya itu yang minta persembahan manusia itu adalah dewa-dewa di luar Israel? Atau mungkin bisa jawabannya, ada banyak yang kita bisa berikan alasannya. Kalau itu memakai akal dan logika kita. Tetapi ayat ini sangat menarik. Ayat yang ke-19 dikatakan begini, karena ya Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Surah iman yang sedemikian besar. Tentu dalam kenyataan atau dalam realita ketika Abraham menjalankan panggilan itu bukan tanpa pergumulan. Bukan tanpa pergolakan. Beberapa waktu yang lalu ada film His Only Son ya. His Only Son. Siapa yang menonton? Mungkin kita menonton ya. Sudah saya menonton film itu. Film itu hanya menceritakan waktu di mana Abraham mulai menjawab perintah Tuhan untuk mengorbankan anak itu sampai kepada gunung itu. Jadi perjalanan itulah yang diceritakan. Tapi dalam perjalanan itu, dalam film ini diceritakan betapa Abraham bergumul. Dia mengingat bagaimana dia menjawab panggilan Tuhan ketika dia dipanggil di antara keluarganya dari Haran itu. Dia mengingat bagaimana pergumulan dia meyakinkan Sarah bahwa Tuhan pasti akan menolong.
Dia mengingat bagaimana pernah terjadi kesalahan ketika dia menikahi Hagar atau mengambil Hagar. Dia mengingat bagaimana ada banyak hal yang diingat tentang semuanya tentang janji Tuhan. Dan itu membuat Abraham bergumul karena dia ingin mentaatinya, tapi di satu sisi kayaknya nggak masuk akal. Maka saudara, ketika kita membaca dari kitab Ibrani ini, Tuhan memakai penulis Ibrani untuk menjelaskan bahwa iman yang dimiliki Abraham itu melampaui akal pikiran. Maka tadi saya katakan di hadapan kepada saudara, kita sering kali ngomong Tuhan akan mengaruniakan kita akal. Tidak salah. Benar itu. Tapi iman kita harusnya melampaui akal pikiran ini. Iman melampaui akar pikiran kita, kayak melampaui nalar kita. Karena iman itu berelasi dengan Allah. Nalar Allah jauh lebih tinggi, lebih besar daripada nalar kita yang sangat terbatas ini. Nah, saudara, di awal tahun ini bagaimana kita melihat iman kita, belajar kepada atau dari Abraham, bagaimana ia tidak bergantung pada apa yang terlihat. Ia tidak bergantung apa yang dia pahami. Imannya tidak bergantung dengan apa yang dia pikirkan. Tetapi iman Abraham sepenuhnya percaya pada kuasa dan janji Tuhan Allah kepadanya. Maka tadi Ibrani menulis karena dia percaya Tuhan pun bisa membangkitkan dari orang mati. Apapun bisa dibuat Tuhan. Jadi tidak mustahil Tuhan mau buat apapun. Nah, saudara, ketika saya dan saudara di awal tahun ini, seperti yang saya katakan beberapa kali, kayaknya nggak mungkin ya. Ada banyak hal kadang gitu ya. Saudara, kadang saya pun juga begitu kalkulasi, iya ya. Aduh, ini nggak mungkin deh. Ini nggak mungkin. Tapi saudara, kadang kita memang tidak mau belajar. Ada banyak dalam peristiwa kehidupan kita itu sebenarnya yang tidak mungkin menurut akal kita. Tapi di dalam Tuhan bisa terjadi. Saudara, pagi ini kita diteguhkan oleh firman Tuhan ini. Milikilah iman melampaui nalar atau logikamu. Ketika kita menghadapi banyak tantangan, seolah semua tidak mendukung. Baik secara mungkin kondisi kita, lingkungan, pekerjaan, kondisi umum dunia ini, kondisi bangsa kita, atau apapun. Sepertinya tidak mungkin. Tetapi, saudara, apakah kita mau percaya bahwa Tuhan Allah bisa memenuhi janjinya? Saudara, dalam dialektika iman saya, dalam pergumulan, kadang suka terjadi diskusi di dalam pikiran, dalam hati kita, dalam pikiran dan hati saya. Begini, tapi nggak bisa Tuhan, begini nggak bisa. Bagaimana caranya? Kemudian saya jawab sendiri, Tuhan, kalau saya tahu caranya, saya nggak tanya Tuhan. Kalau saya tahu caranya, saya nggak meminta kepada Tuhan, karena saya tahu caranya. Karena ada banyak dalam kehidupan ini kita nggak ngerti bagaimana. Saudara, dan pada waktu saya mempersiapkan renungan ini,
Ini sangat menguatkan saya pribadi. Betapa saya harus belajar seperti Abraham. Memiliki iman yang melampaui akal pikiran. Sudah ada dua pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Yang pertama, sudah dalam hidup kita seringkali ada keputusan atau jalan yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya. Ada satu keputusan yang kadang kita pun tidak mengerti. Ya, pertanyaan kita semua untuk diri kita. Apakah kita bersedia melangkah dengan iman? Seperti Abraham tadi. Persembahkanlah anakmu yang kau kasih itu. Satu-satunya, Ishak. Dipertegas dulu, anakmu satu-satunya. Apakah ketika seperti itu muncul atau itu terjadi padamu, engkau berani melangkah dengan iman percaya bahwa Tuhan memegang kendali kehidupanmu seperti Abraham mempercayainya. Yang kedua, ketika di awal tahun ini, apakah saudara dan saya siap menyerahkan rencana kita kepada Tuhan? Meskipun itu berarti saya dan saudara harus melepaskan kenyamanan atau logika kita sendiri. Sudah pertanyaan besar ini men-challenge saya dan saudara untuk boleh iman kita, iman yang melampaui akal dan pikiran, melampaui logika kita, melampaui apa yang terjadi, yang dapat kita pikirkan, yang masuk akal. Saudara, biarlah kita boleh sungguh-sungguh belajar dari Abraham pagi ini, memiliki iman yang melampaui logika. Sehingga ketika dia menghadapi pencobaan itu, ujian itu, dia boleh melewatinya. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa demikian. Tuhan, di awal tahun ini, ajar kami untuk memikirkan, ajar kami untuk memiliki iman yang melampaui logika. Tolong kami percaya kepadamu sepenuhnya, bahkan dalam situasi yang sulit dimengerti. Pimpin langkah kami, ya Tuhan, agar setiap keputusan yang kami ambil berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu, dan itu sebuah ketaatan kami kepadamu. Percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan, pulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan, memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajar, kau turun tangan, pulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan, memberkatiku. Biarkah kita sungguh percaya kepada Allah, melampaui akal pikiran kita,
Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya Tuhan, kami percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkan, kau turun tangan memberkatiku, kau turun tangan kau turun tangan memulihkanku. Tuhan, ajar kami percaya kepadamu melampaui akal pikiran kami. Biarlah kami sungguh-sungguh percaya kepadamu melampaui logika kami. Kami sungguh rindu kehidupan kami boleh belajar dengan Bapa Abraham sebagai orang beriman. Ampuni kami, kadang kami masih memikirkan nalar kami, logika kami. Kami seringkali berpikir, kami seringkali memutuskan sendiri, Tuhan. Gak mungkin seperti ini, Tuhan. Gak mungkin kalau ini, Tuhan. Tuhan, gak mungkin kalau seperti ini. Kami seringkali membatasi karya Tuhan. Kami sering membatasi pekerjaan Tuhan. Bahkan melalui pikiran. Baik pekerjaan itu terjadi dalam diri kami sendiri. Pekerjaan itu terjadi pada orang-orang sekitar kami. Bahkan pekerjaan itu terjadi dalam lingkungan komunitas gereja. Bahkan kami sering membatasi karya pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Tuhan, oleh karena logika-logika kami, akal pikiran kami, Tuhan, jangan biarkan akal pikiran ini menghalangi iman kami. Tapi biarkan akal pikiran kami ini semakin boleh menuntun kami kepada iman. Iman yang melampaui akal pikiran kami. Iman yang melampaui logika kami. Kami sungguh bersyukur pagi ini. Kami boleh belajar dari Bapa orang percaya, yaitu Abraham. Betapa Abraham memiliki iman yang luar biasa. Melampaui akal pikirannya. Bahkan dia, Tuhan katakan bahwa Tuhan bisa membangkitkan bahkan orang dari antara orang mati sekalipun. Sehingga Tuhan, Abraham belajar taat apapun yang Tuhan perintahkan. Bahkan ketika dia juga mungkin bingung, dia tidak mengerti, dia bergolak secara batin, pertentangan dalam imannya, tapi dia taat kepadamu. Tuhan, kami berdoa, siapapun kami yang bergabung dalam doa pagi ini, apapun persoalan tantangan hidupnya, apapun yang Tuhan inginkan dari kehidupannya, bahkan ketika hal itu Tuhan terasa tidak mungkin. Bahkan ketika hal itu sepertinya nggak masuk akal. Ajari kami itu kami taat seperti Abraham. Tuhan, kami mau melakukannya. Oleh karena Tuhan yang menginginkannya. Tuhan, kami rindu memiliki iman yang demikian. Dan kami boleh rindu, kami mengalami mujizat seperti apa yang Abraham alami ketika dia taat. Dia melihat Allah sungguh luar biasa. Jehovah Jireh, Allah juga menyediakan apa yang Abraham butuhkan untuk menyampaikan, memberikan pengorbanan kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi ini kami sungguh berdoa supaya melalui firman ini kami diteguhkan. Dan kami rindu Tuhan, kami membagikan ini kepada orang-orang di sekeliling kami. Supaya kami boleh semuanya, Tuhan, hidup di dalam iman yang melampaui akal pikiran ini. Bapa di surga, kami datang kepadamu pagi ini. Kami juga mau menyerahkan bahwa setiap kehidupan jemaat-jemaat Tuhan, apapun yang dihadapi, ada banyak berbagai tantangan. Bahkan seringkali itu menjadi alasan untuk orang tidak sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Untuk orang sekedar dalam mengikut Engkau Tuhan. Tuhan, karena akalnya membatasi. Oh, karena ini, karena itu, berbagai banyak alasan Tuhan. Biarkan melalui kebenaran firman ini kami belajar taat. Kalau Tuhan menginginkannya, kami akan melakukannya. Tuhan, karena kami percaya Tuhan tidak pernah tidak menyediakan apa yang kami perlukan ketika kami memenuhi
tugas panggilan-Mu. Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami juga mau serahkan dalam tangan Tuhan bahwa setiap aktivitas gereja, terutama menyangkut pelayanan-pelayanan diakonia, pelayanan-pelayanan yang menyangkut relasi dengan orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain, membantu mengembangkan orang lain. Dan Tuhan pimpin kami semua supaya kami boleh belajar dalam segala keterbatasan kami boleh memiliki beban untuk orang lain. Kami boleh terpanggil, kami boleh sungguh memiliki kerinduan untuk membantu, meringankan, bahkan menolong, menceritakan, membuktikan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Berkati buat pelayanan diakonia. Tuhan, sesederhana apapun, beri kepada kami kemurahan hati, sehingga kami boleh, Tuhan, terbeban untuk ikut terlibat dalam setiap pelayanan diakonia. Kami sungguh rindu kehadiran kami dan kehadiran gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang tidak mampu, baik dari dalam gereja maupun di luar, yang kami tahu, yang kami bisa mengerti. Dan kami sungguh mohon pimpinan-Mu Tuhan, Engkau arahkanlah kepada siapa, bagaimana kami harus melakukan semua itu, sehingga apa yang kami rencanakan semua boleh berjalan dengan baik dan tepat. Tuhan, berkati pelayanan di lembaga-lembaga atau di dalam komunitas-komunitas, oh Tuhan, orang yang dalam keterbatasan, oh Tuhan, atau orang yang tidak mampu Tuhan. Mereka yang ada di rumah singgah, supaya kami boleh sungguh-sungguh juga menyampaikan, untuk kami boleh sungguh-sungguh juga terbeban untuk melayani sana. Mereka yang ada di pinggir-pinggir rel, Tuhan, apapun kondisi mereka, tapi secara keselamatan mereka boleh, Tuhan, membutuhkan pertolongan. Tuhan, juga kami berdoa supaya Engkau juga yang menolong kami untuk kami boleh membimbing, mendidik mereka dengan prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan ini terus membawa setiap komunitas ini kepada Tuhan. Berkati Tuhan mereka yang ada di lembaga-lembaga permasyarakatan. Oh Tuhan, supaya mereka tidak hanya melalui waktu demikian saja, tapi melalui setiap pelayanan Tuhan, melalui kebenaran firman yang disampaikan, melalui setiap puji-pujian yang naikkan bersama, melalui setiap atau tindakan diakoni atau sosial juga Tuhan. Biarlah semua itu boleh membantu, boleh terus memotivasi untuk setiap saudara kami untuk boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga untuk pelayanan di pantai atau tempat atau pusat rehabilitasi. Tuhan, biarlah beri kepada kami semuanya hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan melalui setiap teman-teman, hati yang sungguh-sungguh terbeban dan memiliki kemurahan, sehingga kami boleh bisa menolong, membantu mereka. Bahkan Tuhan, ajar kami juga untuk kami boleh membimbing, mengajari teman-teman atau orang-orang di dalam jemaat yang mereka mungkin kurang dalam Tuhan mengelola setiap hal yang dimilikinya. Tuhan, kami rindu, Tuhan, Kau yang memberkati setiap keluarga-keluarga di jemaat Tuhan dimanapun. Biarlah Tuhan pekerjaan yang Tuhan percayakan, mereka boleh tekuni, beri kepada mereka juga ide-ide gagasan, sehingga mereka buat terobosan usaha pekerjaan-pekerjaan yang boleh, Tuhan, yang lebih lagi. Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Pagi ini kami juga mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan, Kau juga yang terus memimpin kami, menyertai kami untuk kami belajar untuk mengasihi Tuhan senantiasa melalui orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Bapa, kehidupan kami hari ini, semua aktivitas pekerjaan, juga pendidikan anak-anak kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami terus menyerahkan buat setiap saudara kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mau Tuhan, Kau sungguh yang menjamah, memberikan kesembuhan, pemulihan, apapun sakit penyakitnya. Tuhan, bahkan jangan biarkan logika iman, pengetahuan medis kami membatasi Tuhan untuk lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan, kami percaya sepenuhnya kepadamu. Engkau melampaui Tuhan pandangan medis, Engkau melampaui logika, Engkau melampaui semuanya. Ketika Tuhan berkarya, apapun Tuhan tidak akan menjadi batasan atau penghalang. Semua pastilah terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami sekali lagi serahkan buat kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dari pagi hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat berkarya bagi kita semuanya. Dan marilah kita memiliki iman, jangan biarkan logika, akal pikiran kita membatasi karya Tuhan. Biarlah kita memiliki iman yang melampaui logika kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat berkarya. Shalom Immanuel.